General Maulia dengan NIM D1B222044 dari Program Studi D3 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Megareski Makassar. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai fase perjalanan obat di dalam tubuh. Pernahkah kalian bertanya, kemana perginya obat setelah diminum? Kok ada obat yang efeknya cepat dan ada obat yang efeknya lama baru terasa? Semua itu dijelaskan dalam satu konsep penting yang dinamakan farmakokinetik. Farmakokinetik adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat di dalam tubuh, mulai dari saat obat diminum, diserap, menyebar, dimetabolisme, hingga dibuang keluar tubuh. Yuk kita pelajari proses ini melalui 4 tahapan utama yang disingkat menjadi ATME: absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Tahap utama dalam perjalanan obat adalah absorpsi, yaitu proses penyerapan obat mulai dari tempat pemberian menuju peredaran darah. Untuk obat oral, absorpsi terjadi di saluran cerna, utamanya di usus halus. Absorpsi dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti bentuk sediaan obat yang berupa tablet, kapsul, ataupun larutan. Misalnya, obat cair lebih cepat diserap dibandingkan tablet keras. pH lambung juga ikut berperan. Obat asam lemah seperti aspirin lebih baik diserap di lambung. Selain itu, makanan juga bisa mempengaruhi, seperti memperlambat atau mempercepat penyerapan. Setelah melewati dinding usus, obat masuk ke darah dan mulai diedarkan ke seluruh tubuh. Tahap yang kedua adalah distribusi, yaitu penyebaran obat dari darah ke jaringan tubuh. Distribusi dipengaruhi oleh aliran darah ke jaringan, ikatan obat dengan protein plasma, contohnya albumin, kelarutan lemak obat, dan juga permeabilitas membran kapiler. Setelah obat berada di dalam darah, ia akan didistribusikan ke berbagai organ dan jaringan, tetapi tidak semua jaringan mendapatkan jumlah obat yang sama. Organ dengan aliran darah yang tinggi seperti hati, ginjal, dan juga otak akan mendapatkan obat lebih cepat. Obat yang terikat dengan protein plasma tidak bisa langsung bekerja. Hanya obat bebas atau yang tidak terikat dengan protein yang bisa langsung bekerja ke jaringan target. Beberapa struktur tubuh seperti blood-brain barrier membatasi masuknya obat ke otak, sehingga hanya obat tertentu yang bisa menembusnya. Distribusi menentukan seberapa cepat dan juga kuat efek obat terasa.
Tahap selanjutnya adalah metabolisme, yaitu proses pengubahan obat di dalam tubuh yang umumnya terjadi di hati. Proses pengubahan obat di dalam tubuh biasanya terjadi di hati. Tujuannya adalah agar obat menjadi lebih mudah larut air, sehingga bisa dibuang melalui ginjal. Proses ini dilakukan oleh enzim-enzim terutama dari keluarga sitokrom P450. Ada obat yang harus diaktifkan dulu oleh metabolisme, seperti kodein yang diubah jadi morfin. Sebaliknya, ada juga obat yang justru dimatikan oleh metabolisme agar efeknya berhenti. Hati-hati, penggunaan dua obat secara bersamaan bisa mempengaruhi metabolisme satu sama lain, bahkan menyebabkan efek samping. Dan tahapan yang terakhir adalah ekskresi, yaitu pengeluaran obat dari tubuh. Setelah obat bekerja, tubuh harus membuangnya lewat proses ekskresi. Jalur utama ekskresi adalah ginjal, yaitu melalui urin. Obat yang larut air lebih mudah dibuang lewat ginjal. Obat yang tidak larut air biasanya harus dimetabolisme dulu di dalam hati, lalu dikeluarkan melewati empedu dan feses. Jalur lain adalah paru-paru, yaitu untuk obat yang mudah menguap seperti anestesi, atau kulit melalui keringat. Jika fungsi ginjal atau hati terganggu, obat bisa menumpuk dan menyebabkan efek toksik. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa obat tidak langsung bekerja setelah dikonsumsi. Obat harus melewati proses yang sangat panjang. Yang pertama diserap, disebar, diubah, dan dibuang. Keempat tahapan ini yaitu atme, di mana absorpsi yaitu obat yang masuk ke dalam darah, distribusi yaitu obat yang disebar ke seluruh jaringan tubuh, metabolisme di mana obat yang diubah di dalam hati menjadi bentuk aktivasi ataupun inaktivasi, serta pada proses ekskresi di mana obat dibuang keluar dari tubuh. Yang menentukan seberapa cepat, kuat, dan lama obat bekerja. Pengetahuan tentang farmakokinetik sangat penting, terutama bagi tenaga kesehatan dan juga mahasiswa farmasi, agar bisa memberikan terapi yang aman dan efektif.